Salam puji syukur untuk kita semuanya atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita bisa memasuki hari yang baru dengan pertolongan Tuhan. Saya Pendeta Henry akan mengajak kita memulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari program Renungan Harian Majelis Resort GKI Prukcahu. Di bawah judul perikop Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saya akan membacanya bagi kita semua, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh mengawali hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Sehingga pantaslah bagi kami untuk selalu mengawali setiap hari dengan mendengarkan firman-Mu. Karena firman Tuhan sumber pertolongan, sumber kekuatan, dan sumber keajaiban dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon pertolongan Roh Kudus untuk pendengar semuanya, seluruh anggota jemaat, dan bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya pada saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Yosua pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18 berkata demikian. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu, berkatalah Yosua, demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seluruh pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita membaca satu bagian Alkitab dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang instruksi kepada bangsa Israel ketika mereka bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Nah, ada dua bagian dalam teks yang baru saja kita baca, yakni Yosua pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-18 ini. Saya membaginya menjadi dua seperti ini. Yang pertama, bagian 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Ini berisi instruksi para pemimpin bangsa Israel untuk memberikan pesan kepada 2,5 suku dan setengah dari suku Manase yang telah menerima bagian warisan mereka di seberang sana sungai Yordan. Mereka diminta untuk bersiap-siap dan bergabung dengan saudara-saudara mereka dalam perjalanan untuk merebut tanah Kanaan. Bagian yang kedua adalah ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ini berisi tentang respon para pemimpin suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manase yang dengan tegas berjanji untuk mendukung Yosua dan berpartisipasi penuh
baik itu dalam perang untuk merebut tanah Kanaan bersama dengan bangsa Israel lainnya yang belum mendapatkan bagian tanahnya. Mereka menyatakan ketaatan mereka kepada Allah dan pemimpin mereka dengan kata-kata yang kuat dan komitmen yang jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa relevansi yang dapat kita pelajari dari nas kita pada hari ini? Saya melihat ada setidaknya beberapa hal yang dapat kita relevansikan untuk nas kita hari ini. Yang pertama adalah kesatuan dalam visi dan misi kehidupan. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan persekutuan jemaat atau gereja dalam mengejar visi dan misi pelayanan mereka. Para pemimpin suku ini menunjukkan kesetiaan mereka kepada pemimpin mereka yakni Yosua dan bersatu dalam tekad untuk bersama-sama merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka semuanya. Hal ini mengingatkan kita semua sebagai warga jemaat saat ini untuk bersatu padu dengan para pemimpin kita, baik itu pemimpin pemerintahan, pemimpin rohani, maupun pemimpin-pemimpin di dalam lingkup yang kecil sekalipun, untuk memajukan kerajaan Allah dan mencapai tujuan bersama. Apa itu tujuan bersama kita? Tentu adalah memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, sehingga tidak ada seorang pun dari umat yang akan binasa, melainkan semuanya diselamatkan. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari dari nas kita hari ini adalah ketaatan mutlak kepada Allah. Ketaatan para pemimpin suku kepada perintah Allah adalah aspek yang penting. Hal ini menekankan pentingnya mematuhi ajaran dan nilai-nilai Alkitab dalam kehidupan jemaat. Kita juga harus belajar apa yang menjadi pesan firman bagi kita, pesan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui perenungan pribadi kita harus taati, turuti, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Allah dan ketaatan kepada Allah itu selalu menjadi landasan utama untuk setiap pengambilan keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ketika kita ingin bekerja, ketika kita ingin mendapatkan jodoh dan selanjutnya menikah, ketika kita ingin memulai suatu usaha, ketika kita memulai suatu pekerjaan yang baru, ketika kita akan melangkah, kita harus landasi dulu dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, dukungan para pemimpin suku itu dan juga seluruh umat itu kepada pemimpin rohani mereka. Seperti Yosua yang juga selain ia adalah hakim secara politis bagi bangsa Israel atau umat Yahudi pada saat itu, umat Israel, Yosua juga adalah pemimpin rohani bagi mereka karena dia adalah seorang hakim yang memimpin mereka. Nah, sebagaimana kehidupan pada saat itu juga pada saat ini gereja kita memiliki pemimpin-pemimpin rohani yang harus terus kita dukung. Baik itu para pendetua diakon di jemaat, para pendeta, pikaris, mahasiswa, pepraktek, dan sebagainya. Mereka itu adalah pemimpin rohani bagi kita yang sama-sama kita harapkan dapat bertumbuh. Oleh karena itu, kita harus mendukung mereka sebagai warga jemaat. Kita doakan mereka baik ketika kita makan, ketika kita akan tidur, ketika kita bangun pagi, dan ketika kita berdoa, kita harus sisipkan doa kita untuk para pemimpin rohani kita. Agar seorang pendeta menjadi pendeta yang kuat, yang teguh imannya, yang dapat memberi motivasi kepada jemaat berdasarkan firman Tuhan. Sehingga jemaat kita sendiri yang dipimpin oleh pendeta itu menjadi semakin bertumbuh iman kita. Para pemimpin, para pendeta, para pemimpin rohani di dalam jemaat juga memerlukan dukungan dari seluruh Bapak Ibu warga jemaat semuanya. Sehingga oleh karena itu wajiblah bagi kita untuk memberikan hati, atensi kita bagi mereka. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah doa kita bagi para pemimpin rohani kita. Yang keempat adalah kita dapat belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam sebuah tindakan. Nah, para pemimpin suku itu menawarkan bantuan aktif dalam merebut tanah Kanaan. Hal ini menekankan pentingnya kita bekerja bersama-sama dalam pelayanan dan proyek-proyek gereja. Misalnya pembangunan jemaat, pembangunan kantor, majelis, pembangunan tempat usaha gereja,
pembangunan tempat gedung sekolah minggu, ruang perpustakaan gereja, dan seterusnya. Kita harus dukung. Karena kita juga percaya bahwa kehidupan yang baik ketika kita mulai bersama-sama dari gereja, patutlah bagi kita untuk mendukung seluruh program yang telah diprogramkan dalam persidangan jemaat dan sebagainya. Dan tentu kita melakukannya dalam kesatuan. Kesatuan itu tidak hanya dalam kata-kata, dalam ide, pikiran, gagasan, tetapi juga harus kita lakukan di dalam tindakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita hari ini juga sedang dalam momen menghadapi masa-masa Natal, banyak panitia, banyak kategorial yang mungkin nanti akan mengajukan permohonan sumbangan untuk dana Natal, perayaan, dan seterusnya, untuk diakonia, untuk pelayanan ke jemaat kecil, dan seterusnya. Kita harus dukung mereka yang mampu menopang yang belum mampu, dan semuanya bersama-sama tentu gereja akan menjadi kuat, dan kita akan mendapati kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, komitmen pada tujuan rohani. Seperti bangsa Israel yang berkomitmen untuk merebut tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah, gereja juga harus memiliki komitmen terhadap pencapaian tujuan rohani yang isinya adalah pemenuhan misi Allah dalam dunia. Apa pemenuhan misi Allah? Dia tidak ingin ada satupun dari manusia ciptaan yang binasa, masuk neraka, dan mati dalam dosa. Oleh karena itu kita bertugas untuk menyampaikan berita Injil, berita tentang kebaikan Tuhan yang mau mengampuni, mau mengasihi, mau melakukan apapun bagi hidup kita. Bahkan beberapa waktu yang akan datang kita akan merayakan kelahirannya menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan penyelamatan kepada orang-orang yang berdosa. Itu harus menjadi tugas kita bersama juga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita harus memiliki komitmen pada tujuan rohani kita. Iman kita bertumbuh tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk perluasan kerajaan Allah. Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Sebagai komitmen kita harus berkata kepada Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Aku siap untuk menyampaikan misi kerajaan Allah. Tentu menyampaikan itu tidak harus semua kita menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi orang-orang yang terlibat aktif dalam pelayanan keimaman di gereja, melainkan kita bisa melakukannya dengan apapun peran kita di tengah-tengah masyarakat. Kita yang menjadi petani, dengan bertani dengan rajin, menghidupi keluarga kita juga memancarkan terang kemuliaan Allah, memberikan keselamatan, menampilkan sosok Bapa yang mengasihi dalam kehidupan kita. Yang di kantor sebagai ASN dan sebagainya bisa bekerja dengan jujur, rajin, anti korupsi, dan juga mengayomi masyarakat. Itu juga sarana untuk memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga orang yang melihatnya, dia melihat terang, dia melihat jalan kehidupan, karena ada kasih Kristus terpancar dari kehidupan kita. Kiranya renungan pada hari ini semakin menguatkan, mengokohkan iman kita dalam persekutuan gereja kita. Amin. Tuhan memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih melalui Yosua pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18 hari ini kami diajarkan tentang bagaimana kami harus memiliki kesatuan visi dan misi. Kami juga diajarkan bagaimana untuk menjamin ketaatan kami kepada Allah, dan juga kami harus mendukung pemimpin rohani kami, dan juga kami juga harus sehati, sepikir, ada kesatuan, ada persatuan dalam tindakan kami untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Dan yang paling penting ya Tuhan, kami harus memiliki hati yang penuh komitmen terhadap tujuan rohani kami yang Engkau titipkan kepada kami, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Engkau sendiri yang memberikan amanat agung kepada kami. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan semua itu kami terima dengan iman. Kami percaya dan kami berkomitmen. Ini kami Tuhan, utuslah kami untuk memberitakan kerajaan-Mu.
Dan biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini menjadi keteguhan hati kami, menjadi orang-orang percaya yang bersatu dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa syafaat untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya mereka semakin melimpah dalam berkat Tuhan. Jika ada yang sedang dalam pergumulan hidupnya, biarlah Tuhan menjadi jalan keluar bagi mereka, memberikan kelegaan dalam kehidupan mereka. Dan jika ada yang sakit, Tuhan kiranya boleh sembuhkan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk jemaat GKE Luhing Kebujur Ulung Siron. Tuhan berkati jemaat di sana, persekutuan mereka, ibadah yang mereka lakukan, para pemimpin jemaat di sana, ibu pendeta yang melayani, para penetua dan diakon yang membantu beliau. Biarlah kiranya Tuhan kiranya berkati mereka. Engkau berkati kami semua ya Tuhan, para hamba Tuhan, para pendeta, penetua, penginjil, pikaris, mahasiswa PPG dan semuanya. Biarlah kiranya Engkau berkati. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan yang menjalankan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pemimpin gereja kami, majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan juga seluruh orang yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan melalui kasih karunia-Mu yang besar memberikan pertolongan bagi kami semua. Engkau berkati seluruh panitia Natal yang dibentuk di jemaat-jemaat, di kategorial-kategorial, kerukunan-kerukunan, dan instansi-instansi pemerintahan. Bahkan apabila ada Natal oikumene, Tuhan berkati. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang beracara atas persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Karena ini adalah upaya untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini ribuan tahun yang lampau dalam konteks masa kini. Sehingga kami semua tetap merasakan kasih Kristus yang terpancar melalui kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, serta mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Salam.